Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu lagi dengan Bu Putri dalam pembelajaran tematik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan siap dan semangat dalam menuntut ilmu ya. Baik, agar ilmu yang teman-teman dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Di pembelajaran tematik hari ini, di tema 5, subtema 2 pembelajaran 1, Bu Putri akan menyampaikan materi tentang rantai makanan pada suatu ekosistem. Setiap makhluk hidup pasti memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga membutuhkan manusia. Makhluk hidup juga membutuhkan udara, tanah, dan juga matahari untuk mendukung kehidupannya. Dan selanjutnya, Putri akan menjelaskan apa itu rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah suatu perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Baik, selanjutnya silakan teman-teman perhatikan rantai makanan di bawah ini. Ini merupakan rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada padi, tikus, ular, elang, dan juga jamur. Padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Kemudian bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai yaitu jamur, dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton merupakan sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen pertama. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil sebagai konsumen kedua. Selanjutnya, ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan-ikan sedang sebagai konsumen ketiga. Kemudian, ikan-ikan sedang akan dimakan oleh ikan-ikan besar sebagai konsumen keempat. Selanjutnya, ikan-ikan besar akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer yang akan menyuburkan fitoplankton sehingga fitoplankton akan berkembang menjadi banyak. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1, konsumen ke-1 lebih banyak dari konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat pada tubuh hewan dan tumbuhan yang mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah jamur dan bakteri. Teman-teman, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini ya. Selanjutnya, keterangan tentang rantai makanan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Yang kedua, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan oleh hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Dan yang ketiga, konsumen tingkat 2
merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Yang keempat, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Dan yang terakhir, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Baik teman-teman, itulah penjelasan pada suatu proses rantai makanan. Alhamdulillah, untuk penyampaian materi tematik hari ini tentang rantai makanan sudah selesai teman-teman. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat teman-teman pahami. Baik teman-teman, untuk selanjutnya, agar teman-teman dapat mengetahui secara langsung tentang proses rantai makanan, kita akan praktik ya teman-teman. Nama praktiknya itu adalah membuat rantai makanan pada ekosistem sawah. Setelah praktikumnya selesai, nanti teman-teman akan mengisi lembar kerja yang ada di sini, yaitu isinya ada tujuan praktikum, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga hasil pengamatan. Setelah itu, teman-teman akan menjawab pembahasan apa saja dan kesimpulannya.